siap untuk mengikuti ujian mini riset pada hari ini? Harus nonton ya. Apakah saudara siap untuk mengikuti sidang mini riset pada hari ini? Siap, Bu. Baik, terima kasih. Untuk pemaparan PPT-nya nanti akan dipaparkan oleh satu atau dua orang, dan untuk waktunya itu hanya 10 menit. Jadi panjang pada ada PPT yang menjelaskan. Silakan. Dalam menjalankan fungsi politik dalam sistem politik Indonesia. Tujuan penelitian ini mengetahui dan memperluas pemahaman pemerintah mengenai kejadian historis kekuatan politik gerakan masyarakat Indonesia dalam menjalankan fungsi politik dalam sistem politik Indonesia selama masa awal kemerdekaan hingga reformasi. Adapun fungsi politik di dalam gerakan nasional Indonesia mulai dari masa awal kemerdekaan sampai dengan masa reformasi ini adalah asosiasi politik, komunikasi politik, pengajuan kewajiban dan kontrol politik. Riset ini menggunakan metode penelitian studi perpustakaan atau materi dengan menggunakan referensi buku ataupun e-book dan dibantu dengan data pengajian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ialah yang meneliti kembali data yang telah diperoleh, memastikan kelengkapan, kejelasan, kesesuaian dan relevansinya. Kemudian revisi data yang ada, implementasi dan menganalisisnya. Sehingga pada tahap akhir mengambil kesimpulan dari data-data yang digunakan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan organisasi gerakan mahasiswa nasional Indonesia dalam menjalankan politiknya selama masa awal kemerdekaan sampai masa reformasi, dan bagaimana pengaruh organisasi di gerakan mahasiswa nasional Indonesia dalam sistem politik. Baik, materi ini akan dibacakan oleh keluarga. Baik, di sini saya akan lanjut penjelasan dari deskripsi kajian teori. Yang pertama yaitu pengertian kekuatan politik. Kekuatan politik ini merujuk pada kemampuan atau pengaruh yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok ataupun lembaga yang dapat mengambil keputusan dan dapat mempengaruhi proses politik. Nah, kekuatan politik ini dapat berasal dari berbagai faktor termasuk posisi jabatan, popularitas, dukungan massa, akses ke sumber daya dan komunikasi. Nah, bagaimana konteks politik dapat diketahui ada 6 aspek yang disebut.
memberikan informasi tentang kehidupan yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto, yang dimana hal itu pentingnya kesadaran nasionalisme dari masyarakat untuk menciptakan perubahan ataupun transformasi. Yang kedua, ada organisasi mahasiswa. Nah, organisasi mahasiswa ini merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menyatukan aspirasi dan pendapat yang terkait dengan pembangunan bangsa dan negara. Nah, salah satu contohnya itu GMN itu sendiri. Ya, walaupun GMN itu bukan aktor utama dalam penurunan paksa rezim Orde Baru, namun GMN ini ikut serta dalam proses demonstrasi dilakukan bersama mahasiswa lainnya. Yang kedua, ikut menyebarkan informasi atau pengetahuan mengenai kesalahan-kesalahan atau hal yang tidak wajar selama masa pemerintahan Soeharto. Dan yang terakhir yaitu melakukan kolaborasi dengan organisasi lain. Nah, yang keempat itu pengaruh mahasiswa sebagai kekuatan politik. Mahasiswa memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembuatan kebijakan di negara demokrasi yang berperan sebagai pembuat sosial dan sebagai perubahan dengan mahasiswa dapat mempengaruhi kebijakan dan dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai mekanisme check and balance dalam proses pembuatan kebijakan. Pada masa reformasi, mereka akan mempengaruhi demokrasi seperti yang telah saya jelaskan tadi. Contohnya pada masa reformasi tahun 1998. Nah, yang terakhir yaitu komponen politik mahasiswa dalam sistem politik Indonesia. Nah, dari penjelasan saya tadi, bahwa dari sumber kekuasaan dan pengaruh dari mahasiswa pasti memiliki kekuatan politik dalam sistem politik mahasiswa. Nah, penelitian relevan ini adalah penelitian yang memiliki hubungan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Nah, kami mengambil dua jurnal dan satu skripsi. Yang pertama yaitu jurnal yang ditulis oleh Putra dan Pasangan Dwi yang berjudul Mendasarkan Kapasitas Nasional Indonesia dalam meningkatkan nasionalisme dan partisipasi politik di kota Palembang. Nah, di mana jurnal ini membahas tentang peran GMI dalam meningkatkan kesadaran nasionalisme khususnya di kalangan mahasiswa agar berpartisipasi aktif dalam proses politik. Nah, jurnal ini sangat relevan dengan fungsi politik GMI yaitu sosialis fascisme. Yang jurnal yang kedua yaitu jurnal yang ditulis oleh ini yang berkelompok Mutlis dan juga ada yang berjudul GMI Jakarta pada peristiwa reformasi 1998 di Solo. Nah, jurnal ini menunjukkan peran mahasiswa GMI dalam mengorganisir gerakan mahasiswa dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah melalui diskusi dan juga demonstrasi. Nah, pada jurnal ini itu sangat terkait dengan fungsi GMI pada pengajuan kepentingan. Nah, hal itu didukung oleh skripsi yang baru ini ditulis oleh Kurniawan Ramadan yang berjudul Masyarakat Sipil dan Partisipasi Politik di kasus penolakan GMI terhadap perpanjangan masa jabatan kepala daerah 9 tahun dalam rancangan undang-undang kepada desa. Nah, pada skripsi ini menunjukkan bahwa saya GMI tidak saya termasuk pada sosialisasi politik ataupun kepentingan saja, namun dapat sebagai kontrol politik. Nah, dari tiga penelitian ini ada pengetahuan dalam penelitian kami yaitu pada penelitian ini kami membahas kekuatan serta pengaruh dari GMI dari masa awal kemerdekaan bangsa pada lama kebebasan dan juga reformasi serta mengkaji fungsi yang terdapat selama masa-masa tersebut seperti sosialisasi politik, komunikasi politik, kontrol politik dan pengajuan. Baik, adapun metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan sidik pustaka ataupun library research adalah pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset yang dilakukan. Nah, adapun teknik pengumpulan data yang kami lakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkompilasi data sesuai dengan topik penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan beberapa buku ataupun e-book yang terletak dan dijadikan referensi sebagai peraturan yang relevan dan berkaitan dengan tulisan yang Baik, di sini hasil penelitian dari awal kemerdekaan dan reformasi. Yang pertama, awal kemerdekaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMI dibentuk pada 23 Maret tahun 1994 di Surabaya yang berideologi anti-Marxisme yang dikembangkan oleh Soekarno. Teori ini berfokus pada mengatasi penderitaan Sosialisme dan
dan kesejahteraan dan sosial bagi seluruh rakyat. GMNI berperan penting dalam menunjukkan politik dan partisipasi demokrasi melalui diskusi, seminar dan kampanye, mendorong masyarakat aktif dan dalam perbedaan umum dan menciptakan generasi yang mendukung pada demokrasi dan nilai sosial. Pada masa awal kemerdekaan, GMNI membantu menyebarkan nasionalisme dan sosialisme, meningkatkan demokrasi dan menjadi kepastian antara masyarakat dan pemerintah. Lalu yang kedua itu adalah Orde Lama. Selama masa Orde Lama tahun 1960 sampai 1965, GMNI memperluas masa melalui kegiatan politik dan mobilisasi berbagai kelompok masyarakat, termasuk petani, buruh, perempuan dan seniman. Aktivitas ini juga meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi dalam proses demokrasi, menunjukkan peran mereka dalam sosialisasi politik. Mereka berfungsi sebagai penunjuk kepentingan dengan menjadi salah satu pilar dalam sistem politik Orde Lama, membantu PNI dalam pemilihan umum tahun 1995 dan mendukung kebijakan nasionalisme serta anti imperialisme Soekarno. Lalu yang ketiga itu Orde Baru. Masa Orde Baru ini adalah gerakan mahasiswa pada 1998 yang dipelopori oleh berbagai organisasi termasuk GMNI. Berhasil menemukan Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Ini menandai kebangkitan demokrasi di Indonesia dan peran penting mahasiswa dalam perubahan politik. GMNI ini adalah organisasi yang mahasiswa yang menjadi bagian penting dari gerakan sosial yang di Indonesia. Lalu itu adalah masa reformasi. Selama masa Orde Reformasi yakni tahun 1998 hingga saat ini, GMNI telah menjalankan fungsi pengajuan kepentingan, di mana GMNI tersebut merupakan organisasi mahasiswa memiliki analisis kritis terhadap kinerja kekuasaan dan juga menjalankan fungsi politik yaitu sosialisasi politik, di mana GMNI mengupayakan berbagai literasi politik bagi masyarakat. Baik, yang menjadi kesimpulan dari kami ini adalah bahwasanya GMNI memiliki peran penting untuk mentransisikan dalam sistem politik Indonesia, yaitu pada masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi. Nah, ada 4 fungsi yang dijalankan oleh GMNI sendiri, yaitu sosialisasi politik, komunikasi politik, kontrol politik, dan juga pengajaran kepentingan. Adapun satu yang harus diberikan kepada pendidikan ini adalah GMNI harus terus memperkuat program-program pendidikan politik yang mendalam dan berkelanjutan. Tapi kebetulan GMNI perlu meningkatkan upaya advokasi kebijakan publik yang lebih intensif dan strategis. Lalu ketiga adalah daerah digital sekarang GMNI harus memanfaatkan teknologi untuk memperkuat komunikasi politik. Lalu yang keempat adalah GMNI harus terus mentransformasikan nilai-nilai Pancasila kepada para kadernya dan memastikan bahwa ideologi ini dipahami dan diterapkan dalam setiap tindakan mereka. Lalu yang terakhir adalah GMNI harus memperkuat kerjasama dengan organisasi mahasiswa dan pemuda lainnya untuk memperkuat gerakan mahasiswa. Sekian dari presentasi kami, saya ucapkan terima kasih. Metode penelitian yang digunakan, suratnya, dan juga apa yang disampaikan oleh Muhammad Hafiz ini benar. Tetapi yang ibu lihat hal ini memang mengenai harus dilakukan daftar riwayat itu sudah penelitian juga sudah. Tapi ini mengenai hasil penelitian, kenapa kalian hasil penelitian itu berbentuk pertanyaan atau bagaimana? Alasannya itu kan hasil dengan kalian telah melakukan penelitian, bukan membuat pertanyaan seperti ini mengenai tentang bagaimana. sekarang kita masuk ke bersatu pendapat. Terus itu harus kesimpulan. Ini kan bukan proposal lagi, konsepnya. Jadi di sini kalian harus membuat itu sampai dari tujuannya dalam kesimpulannya. Dan ada yang bawa catatan atau bukan catatan? Bila semuanya ini pada
harus satu gitu. Ini kalian buat ini pasti 1,15. Masih yang kalian gunakan berapa? Kan ada ukurnya biasanya di kuartal ada 1,15, 1,9. Nanti kan cek dulu ya. Ya, langsung aja kita masuk pada bagian bab 1 dulu. Nah di sini kalau yang ibu lihat mulai dari abstrak itu sampai ke bab 5 itu sistematika kurang, harusnya perlu direvisi seperti ini. Bab 1 pendahuluan ini harusnya bukan sejajar seperti ini. Terus misalnya di bab 1 di bawahnya ini langsung pendahuluan tapi mau spasi. Jadi kalian buat memang daftar isi, yang kalau daftar isi memang seperti itu ya. Tapi kalau misalnya di dalam laporan itu harus coba satu orang jelaskan apa yang belakang permasalahan kalian. Ada isi. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih latar belakang dari penelitian yang telah kami gunakan. Nah di sini kami meneliti tentang GMNI yang dimana GMNI berdiri pada tanggal 23 Maret 1954 di Surabaya. Yang dimana pada dasarnya GMNI menjalankan fungsi politik sebagai garda terdepan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Yang dimana apabila pemerintah melakukan memberi atau menciptakan kebijakan yang tidak sesuai dengan masyarakat atau tidak pro kepada masyarakat, GMNI tidak akan segan-segan untuk melakukan demonstrasi ataupun mengkritik hasil dari kinerja pemerintah. Nah, GMNI ini juga merupakan salah satu organisasi yang tertua di Indonesia, Bu. Dan GMNI ini didirikan berdasarkan semangat dari perjuangan kemerdekaan dan tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Undang Dasar 1945. Nah, maka dari itu kami dari kelompok 1 merasa tertarik untuk meneliti fungsi politik yang dilakukan oleh GMNI pada sistem politik Indonesia lebih lanjut lagi. Sehingga kami menarik judul yang dimana judul kami itu yaitu kajian historis kekuatan politik gerakan mahasiswa nasional Indonesia pada sistem politik di Indonesia. Terima kasih. Harusnya seperti yang saudara Lucy jelaskan itulah yang harus ditanamkan di dalam pendahuluan. Tapi ini enggak di dalam pendahuluan. Ibu hanya melihat kalian menjelaskan mengenai tentang pengertian-pengertiannya saja gitu. Di sini nggak ada loh yang mau ditemukan masalahnya gitu secara spesifik. Nah dan satu lagi ya, kenapa dibuat kayak gini harus bold gitu? Memang ada aturannya ya, harus di bab 1 itu ada dibuat harus mengambil judul gitu. Itu nggak perlu. Makanya itu gimana kalian permasalahan kalian yang harus kalian jelaskan di sini. Nggak perlu kayak karena kalian mengambil judul itu nggak perlu. Ya, nanti memperbaikin ya. Ini pokoknya harus diperbaiki ini. Harus diperbaiki ini harus diperbaiki, ditambahin masalahnya. Coba saudara atau saudari jelaskan mengenai tentang identifikasi masalah yang kalian cantumkan di dalam laporan itu masalah. Cynthia. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Dari sini saya akan menjelaskan identifikasi masalah dalam penelitian kami. Seperti itu, identifikasi merupakan tahap awal dari penugasan masalah, di mana kajian ini bisa terbilang sebagai masalah. Dalam penelitian ini ada identifikasi masalah yang kami ambil. Yang pertama, mengetahui bagaimana kekuatan politik
tidak berbentuk narasi tapi poin-poin. Ada di jadi gitu. Itu tujuan bukan permasalahan itu tujuan. Nah, masalah itu gitu seperti ini bentuk narasi harusnya itu poin-poin. Misalnya gini, dari tempat ini misalnya atau enggak kalian buat kali makan. Nah itu tentang kajian historis gitu. Kalian buat 5, itu yang paling bagus itu 4 gitu kalian ambil. Karena kan ini harus dibahas juga dari awal kemerdekaan, dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Itu layangan tapi pelengkap. Reorganisasi siapa? Coba mengenai tujuan penelitian kalian secara Ini saya buat penelitian ini berawal dari sebuah masalah. Kami hanya ingin menggali dari titik itu mengetahui pada pemikiran GMT terhadap kalian. Di sini kan kalian dalam GMT terhadap penelitian ini merupakan dasar namanya sebuah penelitian itu harus mencari yang namanya permasalahan. Penelitian kalian akan kalian teliti GMT terhadap masalah BEM. Amalan yang di sini mungkin berasal dari sebuah masalah tiga. Mari kita mulai di semangat membayar Indonesia dan meneliti GMT pada masa Orde Baru, Reformasi dan coba apa judul dari laporan kalian? kekuatan politik GMT terhadap susun kekuatan politik birokrasi nasional Indonesia dalam sistem politik Indonesia. Kemudian Sebelum menanyakan kepada saudara berkontribusi tidak dalam mengerjakan laporan ini? Kalau saudara berkontribusi, masa saudara lupa mengenai tujuan dari penelitian kalian? Itu satu tahunnya itu sama identifikasi masalah. Di mana identifikasi masalah kalian itu adalah turunannya? Itu saling berkaitan. mungkin tidak terlalu Masa saudara bilang emang kalian kali ini di Orde Lama duluan, baru awal kemerdekaan gitu. Itu kan harus berturut-turutan ya keempat. Emang benar-benar berkontribusi. Coba kalian mengenai tujuan penelitian. Islam itu yaitu mengetahui penggunaan GMT dalam tercantumkan secara langsung dalam laporan bisa menimbulkan konflik. Kalau yang membangun konflik Gimana kamu mengasih dengan kamu sebabkan tujuannya saja? Ini memang kalian mengerjakan kelompok, tapi kalau nilai ujian begini itu individu. Tadi kamu udah mengerti mengenai kelompok ya? Tadi kan kamu udah tahu nih, saudara udah tahu mengenai tentang judulnya. Ya itu tinggal ini aja yang misalnya nih kajian historis ya itu tinggal bilangin aja kajian historis dalam kekuatannya ya apa di awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru itu aja yang ingat itu pasti gampang. Kalau memang berkontribusi, tapi kalau nggak berkontribusi itu akan susah. Dan nanti pertanyaan yang lainnya kalau misalnya nggak bisa jawab, nanti juga bingung harus buat nilai apa gitu. Silakan. Coba yang lain tujuan penelitian khusus kalian. Juga Estina baru sendiri. yaitu untuk mengetahui kekuatan politik gerakan mahasiswa nasional Indonesia dalam sistem politik Indonesia. Dan secara umumnya itu yang pertama mengetahui kekuatan politik gerakan mahasiswa nasional Indonesia dalam sistem politik Indonesia pada masa
kekuatan politik Indonesia, kekuatan politik Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di masa Orde Baru. Yang keempat itu Bu, mengetahui kekuatan politik Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di masa kekuatan politik Indonesia dalam sistem politik Indonesia di masa Orde Baru. Di masa reformasi. Oke, menjelaskan sekali itu agak sedikit terbalik ya, maksudnya yang tadi menjelaskan yang terakhir itu secara khusus dan yang menjelaskan yang pertama itu secara umumnya. Coba lagi mengenai apa manfaat dari ini yang kalian di sini ada kalian cantumkan ada 5 Anissa Selanjutnya penelitian kami ini juga bermanfaat memberikan wawasan kepada masyarakat bagi pembaca, di mana setelah membaca laporan kami ini akan memberikan informasi mengenai bagaimana kajian historis kekuatan politik GMI dalam sistem politik Indonesia. tapi yang perlu diperbaiki dalam penelitian kali ini hanya sedikit perbedaan. Yang pertama itu harus dibedakan menjadi dua, itu secara teoritis dan praktis. Teoritis itu misalnya kalian ini ada 4 nih yang kalian kaji. Misalnya kekuatan politik dalam mahasiswa nasional Indonesia, perusahaan, ulama, dan masyarakat. Kalau misalnya praktisnya itu dari penulis, pertama itu masyarakat sama menjadi sesuatu kalian. Bedakan ya. Kalau bisa melihat poin-poinnya aja. Namun di sini di paragraf ini saya tidak tahu apa yang maka ada permasalahan. Yang ketiga memang Pak, di sini kalian menunjukkan fenomena yang terjadi mulai dari awal sini yang membuat itu salah bagi pertama itu pada masa-masa itu, dan yang terakhir kalian mencantumkan alasan Pertama itu kalian buat harus kepada kita bersyukur kepada manusia yang sudah. Yang kedua itu Lanjut identifikasi masalah. kita bersyukur kepada dosen pembimbing Jesse. atau dosen anak kuliah Indonesia. Yang ketiga itu kepada pembaca. Dan baru langsung ke tanggal medium 17 April 2024 kita langsung ke satu ya. Oke. Baik, sekian. Akan selesai uji di bagian abstrak. Untuk bagian selanjutnya mengenai dua kajian pustaka saya berikan kepada Bapak Alex. Alex, silakan. Baik, nama baik semuanya. Di sini saya akan mengisi kalian pada bagian yang kedua mengenai kajian pustaka. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alex sebagai sebentar. Uji kalian juga berdua. Terlebih dahulu, saya mau nanya, ini kalian berbuat sendiri atau lepas? Kalian membuat sendiri dan kalian dapatnya dari mana? Kalau kamu buka referensinya, boleh nggak lebih dekat? Ada yang mendengar? Oke. Kalian tadi bilangnya kalau misalnya dapatnya dari jurnal. Oke, kalian buat juga body note-nya. Body note-nya ini setelah saya baca dari awal sampai akhir bab 2 itu nggak ada kalian buat di bagian daftar pustaka.
nggak ada sama sekali. Ada penulisan hanya satu. Dan ini kalian boleh cek atau kalian boleh sekarang. Jadi di sini kalian menggunakan banyak sumber referensi, tapi di sini kalian nggak kuat di daftar pustakanya. Jadi percuma, sama aja kalian kayak mungkin punya orang tanpa ibaratnya kalian jelaskan di mana tempatnya seharusnya dengan daftar pustakanya. Terus juga di sini ada beberapa pengertian yang kalian buat, tapi kalian nggak buat juga daftarnya, koordinatnya. Sedangkan di bagian ini, di bagian halaman pernyataan orisinilitas itu kalian bilang jika terdapat karya orang lain maka kami akan mencantumkan sumber yang jelas. Tapi di sini masih banyak mengenai pengertian ini, kalian nggak buat di mana sumbernya, nggak ada koordinatnya. Ini juga, oke. Jadi ibaratnya itu saya nggak tahu ini kalian dapat dari mana dan sumbernya nggak kalian buat di daftar pustaka. Jadi alangkah lebih bagusnya kalau misalnya kalian dapat di kalian pun ini kan di buku yang kalian buat di body note, terus kalian buat di daftar pustaka yang lebih jelas. Jadi yang saya baca di sini hanya cuma satu. Itu pun hanya di ini di penelitian yang 8 itu milik Nugroho. Hanya itu. Jadi itu salah ya. Ini memang kalian lagi, kalian boleh pilih atau kalian mau hubungi hakim kalian. Tapi sebelum itu saya juga mau ngasih kritik mengenai apa namanya halaman kalian. Harusnya kalau halaman itu di tengah, jangan di sebelah kiri. Ini kan orang. Terusnya bagian mana? Terus juga sedikit revisi mengenai kajian teori kalian di bagian 2.1 itu harusnya kan bab 2 kajian pustaka. Yang 2.1 ada yang bisa jawab itu harusnya apa? Saya tolong jawab. Ini sekarang rumusan masalah khusus saja. Jadi memperbaiki yang membantu. Ingin bantu. 2.1 dari kamu. Bab 2 kajian teori. Bab 2 kajian pustaka. Kalau 2.1 dan saya itu menunggu 100% dari DPS yang bapak di boleh kami. Jadi itu 2.1 itu adalah dari yang kedua itu punya bapak dan 2.3 itu yang berbeda. coba saya mau nanya sama kalian sama orang atau saya dulu coba sebutkan kerangka bab 2 kalian. Kerangka dari bab 2 apa aja? Rumusan masalah yang seperti terjawab. Nanti ke tujuan penelitian. Ini kalian mengerjakan semua atau tadi kamu bilang cuma kami ngerjain bab 2. Berarti ini kalian nggak ngerjain bab 2. Jadi kamu jelaskan kalau misalnya kamu ngerjain bab 2. Tapi sedangkan tadi tiba-tiba udah kamu bilang Ini kan bab 2-nya ada 3 bagian. Nah, kebetulan 2.1 saya mengerjakan 2.2 itu saudari Lucia yang mengerjakan dan 2.3 itu saudari Putri yang mengerjakan. Kami membagi-baginya. itu cuma digoreng aja ya. Dibagi-bagi dulu. Oke. Itu kamu yang harus dulu, bukan saya yang bilang. Berarti yang ngerjain cuma kamu nomor 1, 2, 3. Oke. Jadi pertanyaannya tadi coba kalian jelaskan apa kerangka bab 2. Kalau kalian 3 juga nggak tahu, bagus nggak usah kita bisa. Kalian yang sini kalian bilang. Kalau kalian 3 juga nggak tahu gimana yang lain? Namanya siapa? Kenalkan nama saya Lucia Denja, Pak. Izin menjawab bagian-bagian atau organ-organ yang kami bikin di bab 2 yaitu kajian
yang dimana 2.1 ini Pak, kami membuat pengertian umum tentang kekuatan politik, pengertian umumnya, sedangkan Ini 2.1. kekuatan pengertian dari kekuatan politik dan Ada yang membantu? Ada yang nambahin? Baik Pak, yang menjawab Pak. Yang 2.1 itu pengertian dari kekuatan politik. Yang 2.1 itu Mana? Satu itu Pak tentang kerangka teori, sedangkan 2.1 itu tentang pengertian kekuatan politik, sedangkan 2.1.2 itu tentang kekuatan mahasiswa sebagai kekuatan politik, dan yang ketiga itu 2.1.3 tentang sumber kekuatan mahasiswa sebagai sumber politik. 2.1 itu Pak pengaruh Coba satu orang dulu coba. Jangan di sini. Coba ambil. Baik Pak, ada 2.1 itu kami buat kerangka teori, yang dimana 2.1.1 tentang pengertian secara umum apa itu kekuatan politik, sedangkan 2.1.2 itu Pak tentang mahasiswa sebagai kekuatan politik, sedangkan 2.1.3 itu Pak sumber dari kekuatan politik mahasiswa, sedangkan 2.1.4 itu Pak tentang mengandung dan 2.1.4 itu Pak tentang pengaruh kekuatan politik mahasiswa. Dan 2.2 itu Pak tentang penelitian dan kearifan, sedangkan 2.3 itu tentang kerangka berpikir. Ada apa yang nambahin? yang itu bagian 2.1 kekuatan mahasiswa dalam sistem politik Indonesia. Silakan duduk. Sedikit revisi tambahan dari saya mengenai harusnya kali ini kan judul saya apa tadi? Coba jangan kalian gini aja. Coba siapa lagi jawab? Jangan kamu dulu. Coba kedua. Judul kami sini adalah kajian historis kekuatan politik dalam kajian historis kekuatan politik gerakan masyarakat Indonesia dalam sistem politik Indonesia. Oke. Di sini kan kalian bahas tentang kajian historis kekuatan politik mahasiswa dalam sistem politik Indonesia. Harusnya di bagian kerangka teori kalian itu kalian jelaskan juga apa pengertian sistem politik. Tapi di sini kalian nggak buat. Cuma kalian jelaskan pengertian politik, bisa diterima. Terus juga tambahkan mengenai pengertian sistem politik. Karena kan kalian bawa tentang sistem politik. Terus selanjutnya itu juga kalian bahas fungsi politik yang dijalankan oleh mahasiswa dalam sistem politik Indonesia. Ya. Terus nanti setelahnya itu udah pas. Oke? Coba satu orang jelaskan apa itu kekuatan politik. Satu aja ya. Nomor 7. Apa itu kekuatan politik dan dari mana kalian dapat sumbernya? Kekuatan politik itu adalah kekuatan politik di mana? Kekuatan politik adalah suatu kekuatan yang awal demonstrasi terhadap jadi kalau misalnya dari kekuatan politik nggak tahu. Jadi bisa jelaskan mengenai pengertian kekuatan politik. Namanya siapa? Dari kekuatan politik itu yaitu dan pada bagian terakhir ini yang kalian catatkan aturan dari masalah kata dijelaskan karena sebagai
Cetak itu dari mana? Ya. Itu nanti diperbaiki dan direvisi. Untuk bab 2 saya serahkan kepada Ibu Aris. Ini bukti kalau misalnya memang kalian memang benar ada dari jurnal. Bukti kalau misalnya kalian memang benar kopinya ada. Jadi dijelaskan sama nomor 5 tentang kekuatan politik. Kalian pakai jurnal siapa? Dari mana jurnal? Kalau misalnya memang itu kalau itu ini bukan pengerjaan laporan ya. Di sini kita sidang. Kalau misalnya ada persiapan, kita nggak usah sidang hari ini, kita ulang lagi. Apa kami mau? Nanti kalian bilangnya gini, kalau misalnya itu salah, kan bagian kajian pustaka itu namanya kajian pustaka. Sehingga kalian bisa menggunakan referensi. Nah, kalau misalnya kami menemukan referensi kalian di data pustaka, otomatis ini pendapat atau pemikiran kalian. Kalau misalnya yang pemikiran kalian, otomatis kalian menjawabnya itu juga nggak berbelit-belit gitu. Maksudnya ngerti. Berarti otomatis di sini kalian pendapat kalian juga salah. Dan diberikan pendapat sekolah itu dan diberikan. Udah. Ya juga nanti para bapak ini atau ibu bersama kalau ibu copy paste dari laporan yang terdahulu atau laporan tahun belakang. Gimana? Ada yang bisa dapat dari mana? Jurnal. Siapa lah penulisnya itu? Bisa dari kantor. Di sini saya menulisnya kan, tapi saya kurang ingat jurnal itu. Kalau saya tidak salah tahun 2020. Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu? Coba ketua kali. Ibu menanya bagian kajian pustaka ini bagaimana yang kalian pahami? Coba, jadi kayak kami tanya, bagaimana yang kalian pahami? Tak mungkin kan dalam kajian pustaka ini kita lompat-lompatin langsung masuk ke dia. Padahal kalian pun kajian pustaka nggak ada sama sekali yang kalian pahami dari laporan. Cuma 3 orang tadi ngecek. Saudari Ini yang di bagian yang lain ini jadi Bu, yang saya pahami ada beberapa itu yang yaitu bagian kekuatan politik, kekuatan mahasiswa itu dalam sistem politik Indonesia. Jadi di situ ada beberapa sumber kekuatan mereka. Yang pertama itu dari informasi dan juga dari sumber informasi, dan yang pertama itu dari sumber informasi dan juga dari disebut secara satu. Yang pertama itu, yang kedua itu adalah dari organisasi, yang dimana dalam organisasi itu mereka memiliki beberapa aspirasi, memiliki beberapa peluang untuk mempengaruhi kelompok-kelompok lain dalam partisipasi politik. Yang ketiga itu adalah status sosial, yang dimana dalam status sosial itu mahasiswa ini akan dihargai oleh masyarakat, oleh banyak masyarakat, karena mereka itu terbilang memiliki pengetahuan yang tinggi, pengetahuan yang cukup relevan, karena mahasiswa kebanyakan mencari sumber-sumber referensi dari berbagai jurnal dan juga yang sudah dikatakan cukup sumber itu relevan Bu. Dan yang selanjutnya Bu, yaitu dalam sistem, dalam kekuatan, dalam gerakan mahasiswa nasional Indonesia dalam itu Bu, yaitu mereka itu harus menjadi agent of change untuk melakukan perubahan demokrasi terhadap perubahan-perubahan yang telah terjadi Bu, mulai dari kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan juga reformasi. Sebelum saya masuk ke selanjutnya, di sini saya mau mengapresiasi juga di kajian teori kalian buat kesimpulan berdasarkan pemahaman
baca di sini. Jadi berdasarkan ketiga jurnal tersebut menjelaskan bahwasanya keterlibatan bla bla itu berarti memang kalian mengambil kesimpulan. Gak hanya satu dua aja, memang saya lihat di sini ada beberapa. Dan itu saya apresiasi. Laporan kalian cukup rapi, bagus. Cuman itu pengutipannya nanti next dibuat di daftar pustaka. Biar nanti lebih jelas dia. Karena kan kalian ngambil, kalau misalnya kalian buat di mana? Ibaratnya kalian cuma ngambil mungkin kalian di daftar pustaka. Jadi kan nanti ya kalian berpikir cuma nyemot-nyemot doang punya orang gitu. Oke, itu nanti tolong jadi revisnya. Selanjutnya mengenai penelitian relevan. Coba satu orang jelaskan apa itu penelitian yang relevan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian yang relevan. Jadi penelitian yang relevan itu merupakan sebuah penelitian yang dilakukan kembali di mana penelitian sebelumnya sudah ada. Jadi hal ini merupakan berkesinambungan dari penelitian yang sebelumnya sudah ada ke penelitian yang akan kami lakukan dalam penelitian ini. Di sini kalian menggunakan berapa jurnal dalam penelitian relevan? Enggak yang bisa kasih tahu ke kami apa dua jurnal tersebut dan satu skripsi. Jangan kalian coba. Sendiri. Oke, 2 jurnal dan 1 skripsi. Kan jurnal pertama judulnya yaitu pengaruh GMI dalam Jurnalnya itu dipakai yang pertama itu peran organisasi gerakan mahasiswa nasional Indonesia sebagai nasionalisme. Peran organisasi gerakan mahasiswa nasional Indonesia sebagai nasionalisme yang diterbitkan di Palembang. Coba siapa yang tadi malam Ya nggak ada persiapan. berarti ini belajar. Dua orang nggak belajar. Nggak belajar. Enggak. Gini loh, kalau pertanyaan satu yang perlu dimention kali ini kita harus mengikuti dari tempat pakai ini. Kalau udah tahu yang sebenarnya itu misalnya mengajukan pendapat jawab kita harus diri. Kita udah tahu kalau kenapa kalau misalnya harus disuruh diri. Kan itu bukan cuma kali ini yang kalian melakukan sidang. Kecuali ini perdana, kami bisa mampu gitu. Kalau misalnya kalian kalau sudah ini manggil kami keluar terus sampai di sini, bagaimana kalian bisa melakukan apa yang itu sama kami? Ini kok pertanyaannya pribadi. Kalau misalnya kalian nggak mau menjawab ini, yang apa kalian juga? Ini masih berdua, bukan yang empat itu hasil penelitian kalian. Kalau kalian nggak mau menjawab hasil penelitian kalian itu, gimana kalian juga? Jadi itu lah puncak. Gimana ada yang tahu tentang jurnal yang kalian gunakan dalam penelitian relevan? Jadi Pak, jurnal yang kita gunakan dalam penelitian relevan itu ada dua. Yang pertama jurnal yang dibuat oleh tema yang judulnya adalah partisipasi politik dalam isu kontemporer,
Palembang, yaitu maksudnya ke sosialisasi politik. Yang kedua itu adalah dalam masa reformasi tahun 1998 yang terjadi di kota Solo, yaitu dalam pengajuan kepentingan. Coba jelaskan yang tadi dari dua jurnal itu salah satunya nggak apa relevansinya yang sama, misalnya ada judulnya gitu atau hasilnya. Relevansinya Pak, izin Pak. Jadi relevansinya itu saya mengambil jurnal kedua, yaitu dalam reformasi yang terjadi di kota Solo itu, yang dimana dalam permasalahan yang terjadi di Orde Baru, di situ dikatakan bahwa banyak mahasiswa melakukan turun tangan, melakukan demonstrasi terhadap pemerintahan, di mana mereka menyuruh paksa penurunan jabatan Presiden Soeharto, yang dimana dalam hal itu kedapatan bahwa Presiden Soeharto itu sudah menjalani kedudukannya sebagai kepala negara 32 tahun, dan juga di situ dikatakan bahwa banyak sudah harta yang sudah dihasilkan oleh Presiden Soeharto itu dalam masa jabatannya sebagai seorang presiden selama 32 tahun, dan itu tidak habis sebanyak 70 tahun. Ada lagi misalnya konkret? Dalam penelitian yang relevan, kami menggunakan dua jurnal dan satu deskripsi. Jurnal yang pertama yaitu jurnal yang ditulis oleh SMI Kampus Hatta Yuri yang berjudul Partisipasi Politik Terhadap Isu Kontemporer, di mana hal ini GPI menjalankan isu politik yaitu sosialisasi politik, di mana mereka menjalankan isu kontemporer terhadap mahasiswa di Kota Palembang. Selanjutnya yang kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Daniel Purnomo dan Adrianto, di mana dalam hal ini GPI menjalankan isu politik yaitu pengajuan kepentingan, di mana mereka mengkritisi masa pemerintahan pada Orde Baru. Selanjutnya yang ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Kurniawan Ramadan yang berjudul Masyarakat Sipil dan Partisipasi Politik, studi kasus tentang penolakan GPI terhadap masa jabatan 9 tahun kepala desa dalam rancangan undang-undang tentang desa. Dalam hal ini GPI menjalankan proses politik dan kontrol politik, di mana mereka melihat kinerja kekuasaan dan jabatan. Terima kasih Sini saya mau revisi sedikit. Terima kasih sebelumnya mengenai penjelasan kalian. Ketika di bagian kajian teori, itu kan kalian memiliki tentang 4 era ya. Era apa tadi? Jadi saran saya, nanti kalian pakai 4 jurnal sesuai dengan era. Jadi baik dari awal era kemerdekaan, baru reformasi. Jadi di sini yang saya lihat itu dari jurnal kedua, itu yang tahun 98 pada peristiwa reformasi. Jadi tolong direvisi mengenai jurnalnya. Dan terakhir, nanti kalau misalnya mengenai tulisan nama judul itu di bold aja, biar lebih jelas. Oke, coba kalian jelaskan mengenai tantangan kita. Kamu mau pesan? Silakan. Kita aja. Daripada di sini banyak kegiatan. Sana aja, dia tuh berdiri tuh. Kamu ke sana coba. Fokus ya. Tadi kan udah berapa persen tadi kalian di Indonesia? Tapi dari sana kebenarannya. Coba kerangka berpikir kalian jelaskan. Yaitu dalam kerangka berpikir itu kita membahas mengenai judulnya itu adalah kajian historis politik gerakan mahasiswa nasional Indonesia dalam sistem politik di Indonesia. Jadi dalam masa awal kemerdekaan itu organisasi nasional Indonesia itu
Tidak ada. Kalau minggu depan sidangnya besar ini kita batal aja. Kita tahu. Kami menangkap. Tapi nggak ada yang tahu. Masih sampai bisa baca tanggal berpikir. Main kita cuma menjelaskan apa itu keindahannya terbaru doang sebabnya aja. Yang pertama itu dari semua optik yang coba oleh pilihan hingga informasi yang kedua itu dua perbedaannya untuk kalau kami tidak berfokus hanya kepada politiknya tapi kami fokusnya menjawab rangkaian berpikir itu rangkaian berpikir itu kekuatan politik kajian historis kekuatan politik gerakan mahasiswa nasional Indonesia dalam sistem politik Indonesia yang dimana kami mengkaji 4 era. Yang pertama awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Lalu yang di bagian 4 era tersebut kami meneliti atau mengkaitkan fungsi politik. Yang pertama sosialisasi politik, yang kedua kelompok kepentingan, dan terakhir pengajuan kepentingan. Saya mau bertanya, yang ini kan kerangka berpikir kalian. Tapi yang selalu diperbaiki ini bukan berpikir, tapi berpikir kan pakai A, bukan B. Ini apa? Ini. Saya nggak dijelaskan ini apa. Kalian kan berpikir di balik ini apa? Pak, itu penjelasan secara paragrafnya Pak, dari kerangka berpikir yang iya Pak. Kalau alur dia Nggak sesuai. Alur kerangka berpikir itu bukan seperti ini. masa masuk ke Orde Lama padahal awal kemerdekaan Orde Baru tak namanya alur. Kita tak pakai saya lagi. Masuk ke Orde Lama. Sedangkan di sini hanya kalau jelaskan Orde Lama terlebih dahulu ini. Padahal Orde Baru sebenarnya bilang ada kalian itu menjelaskan awal kemerdekaan. Mana awal kemerdekaan? Dalam kerangka berpikirnya fokus Kami itu pertama kemudian sekian dari saya. Yang kedua, selanjutnya saya akan menjelaskan kami menjelaskan yang terjadi masukkan jelas aja misalnya namanya siapa, nama judul, jurnal dari mana, tulisnya baru hasil penelitian. Gak usah menjelaskan semua apa yang dijelaskan dia hasil pembahasan jurnal itu dari apa yang sudah gak usah, tak perlu. Bisa kok masuk kepada ini siapa namanya? Orang. Lainnya tembak empat siapa? Sampai empat dulu, tembak empat siapa? Oh, dari satu siapa? Misalnya apa? Sendiri dulu. Kedua, kedua siapa? Tiga. Tiga, Kepada empat. masih dengan tahu ulang ya. Selanjutnya tanda panah itu yakin nggak? Jadi Bu, kan tadi kan Bu kemarin dari kan ada pembagian Ibu dari masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Jadi kan Bu ini kita dibagi
Jadi di awal kemerdekaan bagi anak-anak kan sebenarnya kita ada pembuatan jurnal dan juga CGL dan juga CBR. Jadi bu hasil jurnal CBR dan CGL itu aku lagi dalam bank ini. Jadi berhubungan dia. Jadi sebenarnya ada bagian ini. Jadi bisa bertanggung jawab bagian Bank 4 juga. Bank 4 bagian-bagian kita. Di bab 5 siapa? Ada. 5 siapa? Secara tegas dong, masa menye-menye? Coba saudara, bab 5 siapa? Sendiri. Jawabannya kesimpulan. Ini sopan santun ya. Kalau seandainya teman lagi menjelaskan, jangan ada yang bunyi-bunyi gitu. Jangan sopan santun. Kalau misalnya teman udah siap, baru kalian ngomong. Berdiri, anak dulu kalau misalnya dipersilakan baru berdiri. Jangan bener-bener itu nggak sopan. Kami tanda juga. Sampai depan. Kalau misalnya ngomong angkat tangannya, kita mengizinkan golkar. Jadi kesimpulan itu kami ambil dari penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan itu kami akan merangkumnya dalam kesimpulan per paragraf. Ini bertiga dan sama kasusnya dari 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Itu nggak tahu. Kalian nggak ada contoh gitu dikasih sama pernah lihat mengenai sistematika. Nggak usah kita masuk mengenai sama apa-apa. Aku ya sistematika dulu. Aku nggak ada dikasih contoh. Kenapa? Yakin? Ada sistematika dari Bapak. Dapat atau enggak? Ada yang benar, ada yang enggak. Jadi kan bilang, dapat atau enggak? Dia nonton dong, kalian itu ini loh, udah mahasiswa, kecuali masih SMP baru. Dapat atau enggak? Dapat gitu. Bisa mempertanggungjawabkan gitu. Laporan kalian itu sebenarnya isinya ini bagus ya. Cuma kalian nggak bisa mempertanggungjawabkannya. Itu yang kami dalamkan. Kenapa kalian menuangkannya itu bagus, tapi kan nggak bisa mempertanggungjawabkan. Kalian juga. Apa salahnya di sini? Ini memang ada seperti ini. Oh, jadi saya nggak tulis. Pas deadline baru di-print. Sebenarnya seperti ini. Coba. Boleh coba di RPS dulu. Ambil apa yang ada. Dan awal. Di pause sebentar. Yang mengerjakan web ini siapa? Karena tentang desain penelitian. Kalian mengambil depannya dari coba tentang desain penelitian kalian. Merupakan strategi yang dilakukan oleh peneliti dalam
Nah, yang paling atas itu kan apa? Tidak apa. Dia Pilih siapa? kalau dari sini ke sini beda nggak? Spasi nih. Beda nggak spasinya? Bagikan langit dan bumi spasi. Beda nggak? Mulai dari desain penelitian Yang sampai saya penelitian. nomor 3. Siapa tadi? Beda nggak? Beda nggak? Coba. Yang itu Pilih siapa yang dipakai? Tadi yang ngasih topik siapa? Yang itu yang tadi. Kalian asal gimana ya? Yang sedih kan? Terus masa dia bisa nggak tahu? 918. Pilih siapa yang kalian pakai? Nah, pagi ini pun 2021 ini nggak ada di data ini juga utama 2021 nggak ada. Terusnya ya, sebelum Kakak, sebelum Ibu lanjut mengenai pertanyaan, tujuan kalian apa? Tadi ini. Sebelum Pak. Tenangin dulu lah. Itu apa? Coba jelaskan. Iya, langsung dikasih bukti nyatanya kan. Ini apa gunanya? Padahal sebelum kalian membahas ini, yaitu kalian membahas mengenai teknik analisis data. Tapi tiba-tiba setelah kalian membahas tentang teknik analisis data sampai kesimpulannya, Pasti ada teori. Gak mungkin ada teori. Siapa yang mau bikinnya? ngapain gitu di teknik analisis data? Pasti ada kan yang ngomong kayak gitu kan? Ada yang berpendapat seperti itu kan? Jadi dia bisa apa? Coba. Memang hanya Perpustakaan ada lah. tapi masa kalian Siapa yang bilang itu? ramai Masa itu yang pakai tahan? ini? Maksudnya gini loh, kalau Bapak bilang pakai studi perpustakaan ya, iya kalian baca-baca. Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan kalau kalian apa yang strategi memang kalau kalian Jangan kalian ambil langsung, tempel langsung. kalau teknik analisis data apa? Kalian soal dia bisa. Sedangkan di pedoman yang saya lihat tadi ini saya dikasih bapak itu bagus. Ada kebutuhan Langkah-langkah teknik dalam analisis data penelitian langsung ke perpustakaan itu kayak mana? Gimana langkah-langkahnya? kalian itu gini loh, asal ditanya dia main sendiri, nggak bisa Mbak Anam gimana kayak gini? Kalian buat itu coba kalau nggak kami kata dikumpul lagi revisi ulang kalian buat lagi seperti ini. Jadi tadi langsung loh libat ini nggak tahu. Ini kan sebenarnya yang hukum gitu. Bangun bulan. Coba ini buat apa? Coba menurut kalian lah, kenapa bisa kalian cerdas? Coba. Coba itu Nomor 8 ya. Ya, hanya di sini untuk anak itu maksudnya untuk memberitahu bagaimana cara pekerjaannya. Tetapi saya sendiri menggunakan hal itu karena itu harusnya dilakukan kemarin untuk menjadi pedoman aja tidak dijalankan di situ. Jadi Susah ya, ternyata ada kesalahan. Baru mau angkat tangan. Tanya itu apa baru mau angkat tangan? Laporan kalian konsen pun ya tanggung jawab. Harus bisa dipertanggung jawab apa itu. Ini masih kurang tahu. Emang buat video-video di sini ya. data apa yang saya pakai? Di instrumen dan teknik pengumpulan data, jenis datanya apa? Ada dua. Lanjut lah. Inilah yang dibilang tadi ini nggak perlu ya. Nggak perlu dicantumkan. Nanti kalau untuk revisiannya ini nggak usah ya. Nah, terus kalian tahu kalau lagi hafal sama kalian instrumen pengumpulan data. Ngapain dicantumkan di pusat kita? Ini bisa dicantumkan di daftar pustaka coba lagi. Daftar pustaka kalian kurang. Apa hasil dari data penyelidikan yang Ada kalian ada rupanya cepat kalau di kayak gini cantumkan semua di saya cantumkan di sini. Pak,
beda apa sebenarnya? Sistematika dari Kartini Bapak di sistematika Bapak nggak ada seperti itu. Maksudnya dari yang pernah uji itu berkali yang mencantumkan kayak gini di sini di pustakannya. Memang di kalau misalnya kalian menggunakan jurnal atau buku, kita dalam bentuk narasi. Misalnya gini, kami menggunakan 5 jurnal, misalnya dan 10 buku. Itu terus cantumkan nama-nama bukunya apa, jurnalnya apa, website apa, kalau tidak tahu pustaka itu referensinya. Nah, kalau misalnya ini kan, ya misalnya dia di bagian bertiga, kalian membedakan jurnal dari website. Sementara di bagian dekat pustaka tidak ada pembedanya. Karena kami tahu itu jurnal, buku atau apa. Kalau kayak gini sama atau semua kan. Jadi itu harus pakai benar buku jurnal beda kan. Bagaimana Muhammadiyah pada masa awal kemerdekaan hingga reformasi dari para ahli dan bagaimana kekuatan politik dari masa awal kemerdekaan hingga masa reformasi juga dari jenis data apa yang kalian gunakan? dari pendapat-pendapat para ahli yang ada di dalam jurnal, artikel dan Coba jelaskan apa pengertian dari data, dan verifikasi data. Jadi jenis data yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu di mana data tidak diperoleh secara langsung, tetapi mengaitkan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen jurnal. Jangan ada yang 1, ada yang 1,15. Ini hal kecil loh maksudnya. Ini pasti sistem tidak bisa berbagi membahas mengenai laporan isi laporan. Hanya lain kali kalau misalnya mengerjakan sesuatu itu, kalau memang tanggung jawab 1 atau sampai 3 orang, itu ini kan kelompok harus bersama-sama melihat kembali apa ada yang salah lagi ya, apa ada yang kurang lagi ya. Jangan dia kalau dia oleh penelitian nggak bisa dicek lagi lah gitu. Apalagi ketua loh. Biasanya ketua itu lebih aktif sekali daripada anggota. Berdasarkan hasil penelitian Namanya ketua. bagaimana kekuatan politik Muhammadiyah dalam sistem politik Indonesia Dia aja yang menaikkan dia. Kalau macam dia juga sama-sama. suaranya keras. Nanti kalau misalnya baik dan kalian ngomong sebenarnya hari ini yang kalian dapatkan dari misalnya 50, hari ini juga lah kalian mendapatkan itu juga lah dari kalian. Kalau ini harus kalian korevisian ya, itu akan ada perbedaan. Baik, sekian bisa saya uji di bab 3. Untuk bab 4 saya silakan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan. Ada yang bisa bantu jawab mengenai apa? Mengenai awal masa Apa saudara sekalian menjadikan gerakan mahasiswa nasional Indonesia sebagai objek penelitian saudara? pada awal kemerdekaan Muhammadiyah hanya Yang lain tidak ada. berpartisipasi dalam organisasi politik sosial. Itu adalah awal Di sini mengenai memilih objek pemilihan GMNI itu karena GMNI Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu sangat berperan penting di dalam
sebagai aspirasi rakyat atau masyarakat untuk mengajukan kepentingan terhadap pemerintah, menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah. Jadi kami tertarik dengan untuk meneliti organisasi ini untuk mendalami lebih dalam lagi perannya GMNI. Oke. Reduksi data kalian ini Kita alasan sesuai dengan organisasi gerakan mahasiswa nasional ini, yaitu karena kita adalah seorang mahasiswa juga, yang pastinya kita juga ingin meniru organisasi gerakan mahasiswa nasional Indonesia ini untuk mengajukan sebuah kepentingan. Jadi sehubungan dengan mahasiswa PPKN, yaitu identik dengan demokrasi dan juga identik dengan pemerintahan. Jadi kita tertarik mengambil organisasi ini sebagai materi kita dalam Bisa jelaskan fungsi dari gerakan mahasiswa Indonesia ini mulai dari masa awal kemerdekaan sampai pada demokrasi. Yang pertama itu ada sosialisasi politik, pengajuan kepentingan, kontrol politik, dan juga satu lagi sosialisasi politik, pengajuan komunikasi politik. Ya, kan ada tuliskan di sini ada masa harusnya kalian revisi. Ini reduksi ini, saya taruh di sini. Ini reduksi data kalian, nggak ada. bagaimana Ini mulai dari pertama, dua, tiga, nggak ada di sini. Tapi ini apa fungsi kalian ini? gerakan mahasiswa nasional Indonesia ini. Ngapain kalian capek-capek baca kayak gitu? Mungkin Pak, dalam fungsi-fungsinya itu Pak, itu ada 4 order Pak, dari Enggak, order cuma 2. Ada loh, ini bapak sampai dari 4 perjalanan Pak. Jadi ada kemerdekaan, ada lama orde baru dan juga reformasi Pak. Jadi dari mana kita tahu di era orde baru Pak, di mana itu yang pertama itu adalah sosialisasi politiknya, di mana mereka itu menggunakan media dalam mensosialisasikan tujuan mereka terhadap pemerintahan Pak. Yang kedua itu pengajuan kepentingan, di mana pada saat itu yang saya jelaskan sebelumnya yaitu dalam memaksakan jabatan seorang. Yang ketiga itu adalah kontrol politik, yang di mana kontrol politik itu adalah organisasi gerakan mahasiswa nasional ini membantu dalam menstabilkan permasalahan-permasalahan terjadi di pemerintahan. Yang selanjutnya adalah komunikasi politik Pak, yang dimana organisasi ini di bawah naungan partai politik Pak. Jadi mereka itu di bawah naungan partai politik. Jadi mereka itu dibantu oleh beberapa partai politik maupun organisasi ormas lain seperti LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan juga organisasi ormas lainnya. Jadi paham ya? Apa berarti ya? Dari reduksi data ini bagaimana kalian mengelola data yang kalian dapat? Jangan cuma jadi masa yang saudara tuliskan namanya juga kalian dan boleh jelaskan pada masa bela itu seperti apa? kira-kira apa ini ya dari Baik, saya kembali sekali GMNI pada masa orde lama. GMNI didirikan. GMNI adalah organisasi gerakan mahasiswa nasional yang didirikan pada tanggal 23 Maret 1944 di Surabaya. GMNI dibentuk oleh Presiden Soekarno. GMNI juga dibantu oleh Partai Nasional Indonesia atau PNI dan pada tahun 1965 sampai 1968 GMNI menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atas karena GMNI berperan aktif atas penolakan jabatan kepala desa pada jabatan kepala desa selama 9 tahun di Kota Semarang, di Kota Semarang dengan pada undang-undang desa. GMNI juga berperan aktif dalam juga sosialisasi politik kepada masyarakat seperti mendorong masyarakat agar menyampaikan
1946. Namanya itu Landus Pak luruskan dari saudara lulusan sini makanya itu PKI. Kemudian karena sebenarnya Usman pertama apa yang mengatakan apa itu marxisme. Marxisme itu adalah suatu perspektif ideologi yang dikembangkan oleh kajian terhadap ideologi Pancasila. Betul lagi luruskan dulu bagian itu apa? Bagian Marxisme itu sebagai tokoh ideologi yang diusung oleh Marxisme sebagaimana tokoh yang disungsun oleh Soekarno sebagai pemikiran ideologi bagaimana menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Semua itu lahir dari yang Indonesia itu ragu ya silakan analogi. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu marxisme. Yang dimana marxisme ini Pak itu termasuk ideologi yang didirikan oleh atau yang dikembangkan oleh Soekarno. Yang dimana dia melihat tentang berawal dari melihat tentang kesengsaraan masyarakat pada masa kolonial Belanda di wilayah Hindia Belanda Pak. Jadi GMI menarik ideologi ini untuk mencapai supaya masyarakat lebih sejahtera. Berdasarkan dari pengelolaan sumber daya alam, yang dimana Pak pada masa awal kemerdekaan ini seharusnya sumber daya alam itu dikelola untuk masyarakat, bukan hanya pada kaum elit saja. Saudara tadi saudara mengatakan ketika menanya tentang manusia Bapak tidak memperhatikan informasi ini. Bapak sudah menggunakan anda semua fokus kalian apa saja
membantu isi dari skripsi yang ditulis oleh Bapak Wan ini mengatakan bahwasanya isinya itu berfokus pada GMI yang menggunakan ideologi marxisme di dalam monetarisme. Gimana tadi tertulis oleh saudara isi bahwasanya marxisme adalah ideologi pengertian alias bahasa Malaysia yang untuk petani yang sudah terimbas dari semacam kapitalisme. Itu kelihatannya kalau mereka ini seperti ini, di reformasi dia seperti ini, di orde baru dia seperti ini. Ada yang tahu atau di mana persisnya di bagian mana? Sudah banyak masyarakat Indonesia itu membawa dengan tadi dan perlu dibimbing sehingga kemudian pendidikan sekolah itu awal pada orde lama itu mulai bergabung dengan maksa namanya itu dari membentuk satu politik yang namanya terus pada orde baru itu Muhammadiyah kita seperti hanya dalam teori yang ada saudara sekalian gunakan. Padahal kajian kali itu mana tuh gerakan mahasiswanya itu di awal masa itu di orde bahasa saudara sekalian cukup hanya pakai teori saja. Pada orde baru masih juga fokus meningkatkan pendidikan kesehatan. Terus reformasi yaitu teori sama sumber atau pendukung reformasi yang tadi anggota dari tahun itu tahun 2000 dan kami paham berikutnya gitu 9 sampai 2005 teori bahwa kalau mereka itu setiap tahun dalam 10 itu ada yang terakhir itu sosialisasi politik dan sosialisasi politik ada termasuk dalam teori yang yang saudara itu berpartisipasi dalam saudara kakak yang selama ini di sekolah percaya dari bibliotek masalahnya tadi karena beragam dari itu kemudian telah ikut berpartisipasi dalam politik Indonesia. Gimana? Jadi bagaimana sebuah penelitian tidak berada sebuah teori ini saudara makiran masyarakat pribadi pendapat sendiri. Yang mungkin berhubungan dengan GMI dan kita melakukan di situ dan tidak pakai begini. Iya oke. Berarti kan ada salah satu teori yang saya saudara gunakan dalam situ. Contoh misalnya saudara ini memasak, saudara melihat masak ini masa ini enak. Itu yang menjadi refleksi biasanya kemudian bagaimana cara undang-undang, bagaimana cara undang-undang yang membuat aset ini. Kalau misalnya saudara hanya melihat dari orang jualan di sekeliling banyak, tapi kan dia itu dia teori. Karena semua orang bisa memutuskan. Kalau misalnya seperti yang macam-macam masuk tadi tentang jurnal segala macam itu ada teori yang
sesuai dengan masanya ya. Oke. Apa yang menandakan tentang awal kemerdekaan sampai mengerjakan? Ini biasa. Pada awal kemerdekaan, game ini fokusnya kemana? Fokusnya pada awal kemerdekaan itu, GMI menjalankan dua fungsi, yaitu sosialisasi politik dan juga komunikasi politik. Baik Pak, pada awal kemerdekaan, di sini GMI menjalankan dua fungsi politik. Yang pertama itu fungsi sosialisasi politik dan juga komunikasi politik. Jadi di masa-masa berikutnya tidak ada. Maksudnya fokusnya itu apakah memang dia ada peningkatan mengenai kesadaran ya, atau mungkin dia langsung kepada partai-partai politiknya. Kalau komunikasi dan sosial itu pasti dilakukan pada setiap masa. Baik Pak, pada awal kemerdekaan ini di mana GMI menjalankan komunikasi politik dan sosialisasi politik. Yang pertama Pak, pada komunikasi politik GMI ini menjembatani aspirasi masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah Pak. Dan pada komunikasi politik ini Pak, mereka dalam komunikasi politik Pak, mereka mengajak masyarakat untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sebenarnya cara partisipasi mereka dalam sistem politik melalui Jadi simpul dari penelitian kami itu adalah simpul dari penelitian kami ini adalah di mana game ini itu sebagai jembatan aspirasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan juga sebagai kelompok kepentingan di dalam sebuah masyarakat untuk menyampaikan apa saja kemudian yang ada di masyarakat. Mungkin untuk kesimpulan sarannya mau kita mungkin saudari-saudari sekalian membuat yang pertama itu pemerintah, masyarakat, lalu organisasi yang menjadi sasaran utama. Terima kasih lah untuk saudara-saudara. Kembali kepada Bu Preti.